welcome to TIOC. This is our church. Saya mewakili IFGF Kota Kinabalu, senang sekali dapat bertemu dengan Anda di online service pada pagi ini. Siapkan diri Anda karena ibadah kita akan bermula sebentar lagi. This is our church, enjoy your service and God bless us. Shalom seluruh jemaat Tuhan, happy Sunday buat kita semua. Pada pagi hari ini dimanapun kita berada, saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kita akan memulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa kami dalam kerajaan surga. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur pagi hari ini kesempatan kami untuk dapat memuji, menyembah-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa dan kami persiapkan setiap hati pikiran kami ya Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Semuanya mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita menaikkan pujian bagi Yesus Kristus, karena kita percaya bahwa janjinya iya dan amin. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Benar Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita mau bersuka cita karena Yesus, kita mau menari bersama-sama, amin. Mari angkat tangan bersama-sama. Yeah. Oh 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 percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Yesus, Yesus, padamu ku
percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, mari kita nyatakan kerinduan hati kita kepada Bapa. Karena kita tahu bahwa kasih Tuhan sungguh kekal dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya yang menguatkan, yang memampukan, bahkan pengharapan hanya di dalam Yesus Kristus.
mataku tertuju, jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Bawaku Tuhan lebih dalam lagi. Aku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, mataku tertuju, jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Ku percaya padamu, Kau pengharapan kami, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau menghiburkan. Shalom, selamat pagi kepada jemaat yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur karena kita berkesempatan hadir dan mengikuti Super Care kita pada pagi ini. Walaupun lewat online, kita tetap bersyukur karena kasih setia Tuhan yang melihara kita hingga kita berkesempatan sama-sama mengikuti ibadah Super Care pada pagi ini. Sebelum itu terlebih dahulu saya mengucapkan Happy Father's Day ataupun selamat Hari Bapa-Bapa, dan saya percaya dan penuh keyakinan bahawa setiap bapa-bapa yang merasakan mereka adalah bapa-bapa mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga dan terhadap pribadi mereka masing-masing. Nah, sebelum kita mulakan belajar dan kongsi akan firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan dalam doa, dan saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan, kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap pribadi kami. Karena kasih Tuhanlah yang membawa dan memimpin kami sehingga kami dapat mengikuti Super Care pada pagi ini. Dan walaupun kami beribadah secara online, namun kami percaya di mana jua kami berada pada pagi Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah-tengah persekutuan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami di awal pertengahan hingga selesainya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Terima kasih, amin. Nah, saudara-saudara, sebelum kita memulakan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama membaca deklarasi IFJF. Anda boleh mengangkat Alkitab masing-masing dan mari kita sama-sama berdiri. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena itu, saya dipanggil sesuai dengan rencananya bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah.
People is our mission. Connect with God, make disciple. Haleluya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama membuka dalam Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Kalau Anda sudah dapat, saya akan baca. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tema sederhana yang saya bawa dan kita kongsi bersama-sama pada pagi ini, yaitu jangan mengandalkan kekayaan. Jangan mengandalkan kekayaan. Saudara, Alkitab memang tidak pernah melarang manusia untuk menjadi kaya. Firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 berbicara tentang peringatan kepada orang kaya yang ada di jemaat Tuhan. Itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah melarang jemaat Tuhan untuk menjadi kaya. Akan tetapi, kita pun harus belajar bahwa bagi jemaat Tuhan yang kaya, mereka tidak boleh tinggi hati dan berharap kepada kekayaan. Memang tidak salah menjadi kaya, akan tetapi jangan berharap dan mengandalkan kekayaan kita di atas segala-galanya. Kekayaan di dunia ini hanyalah kekayaan yang semu dan tidak menentu. Boleh saja suatu saat kita kaya, tetapi beberapa waktu atau saat kemudian kekayaan itu akan lenyap dengan cepat. Itulah mengapa kita harus lebih mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, bahkan di atas kekayaan yang kita miliki. Karena sesungguhnya Tuhan sendirilah yang memberikan kekayaan bagi kita untuk dapat kita nikmati. Ini kita dapat lihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17b. Saudara, untuk selanjutnya, mari kita baca semula firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 17 ayat 5 tadi, yang berkata demikian. Saya baca semula. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Atau, dan yang mengandalkan hatinya sendiri jauh daripada Tuhan. Ciri orang yang mengandalkan manusia. Salah satu ciri orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang mengandalkan kekayaan. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kita dapat lihat dalam Amsal pasal 18 ayat 11. Amsal 18 ayat 11 berkata, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Apakah yang dipikir orang kaya? Orang kaya itu berpikir bahwa yang memberi rasa aman itu adalah kalau ia memiliki banyak uang. Seperti tembok tinggi itu
bahwa perlindungan, rasa aman diperoleh daripada banyaknya harta. Kota yang kuat jadi sesuatu yang dia handalkan dalam hidupnya. Inilah yang difikirkan oleh orang yang kaya. Dan kita lihat bagaimana reaksi orang kaya. Kalau memiliki uang banyak, baru dapat tidur nyenyak. Kalau uang banyak, baru enak atau selesa. Inilah reaksi orang kaya. Padahal firman Tuhan berkata, kita tidak boleh mengandalkan manusia. Tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ini kita boleh rujuk dalam Amsal pasal 11 ayat 4. Amsal pasal 11 ayat 4 berkata, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara, mari kita lihat dua kelompok orang semasa dalam situasi COVID-19 ini, ataupun dua kumpulan orang semasa dalam situasi COVID-19 ini. Pertama, orang kaya, orang yang banyak harta. Kita dapat lihat di hari-hari ini, di dalam situasi COVID-19 ataupun corona virus yang melanda seluruh dunia, harta yang banyak hanya menolong kita bertahan hidup. Harta yang banyak hanya menolong kita bertahan hidup. Tidak usah takut bayar listrik. Kalau di Malaysia pada saat ini ada diskon kan, listrik 30% kah kalau tersilap. Tidak usah sewa tempat tinggal. Selalunya, karena orang banyak uangnya, pasti juga banyak atau punya banyak aset. Uang banyak, tentunya aset harta benda pun banyak. Tetapi bagi orang kaya, harta yang banyak itu buat dia tenang. Tentu dia tenang karena banyak harta. Dia dapat makan dengan cukup. Makan dengan cukup. Tidak perlu kerja. Duduk di rumah. Tidak buka kedai, atau kedai tidak buka. Dan meskipun kilang-kilang atau perusahaan tutup, tidak menjadi masalah. Kenapa saudara? Karena uangnya masih cukup banyak menampung keperluan bagi tempo 1 sampai 3 tahun ke depan. Itu kelompok pertama, orang kaya. Tetapi kalau kelompok kedua, yaitu orang sederhana, ataupun orang yang tidak berkelimpahan, secukup-cukup saja. Ini berbeda dengan orang kaya. Ataupun ini berbeda dengan orang yang tidak terlalu berkelimpahan. Ataupun orang yang sederhana. Orang yang sederhana, orang yang tidak terlalu berkelimpahan,
Hidup hanya dari bulan ke bulan. Hidup hanya dari bulan ke bulan. Keadaan COVID-19 ataupun COVID-19 ini akan sangat-sangat mencemaskan karena keperluan hidup terus berjalan. Paling tidak kita perlu makan dan bayar tempat tinggal. Tetapi bagi orang kaya, uang itu seperti sesuatu yang memberi dia rasa aman ataupun tenteram. Firman Tuhan berkata bahwa pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Artinya apa? Pada hari kemurkaan, hari-hari seperti ini, di mana COVID-19 melanda dunia, uang tidak dapat menyelamatkan kita. Seulang lagi, hari-hari seperti ini, di mana COVID-19 melanda dunia, uang tidak dapat menyelamatkan kita, hanya kecuali membuat kita bertahan hidup. Hanya membuat kita bertahan hidup. Suatu pertanyaan yang harus kita pikirkan. Mungkinkah Anda berpikir atau betulkah orang-orang kaya yang hartanya banyak, yang tabungnya banyak, mereka tidak merasakan stres, tidak merasa tertekan, walaupun mereka stay at home, rumah mereka cukup nyaman atau mewah, berhawa dingin, menonton film berganti-ganti, dan lain-lain. Apakah mereka ini tidak stres? Saudara, saya pasti banyak orang-orang kaya yang dalam keadaan COVID-19 seperti ini jauh lebih stres, tertekan daripada orang yang sederhana ataupun orang yang secukupnya. Sebab orang yang hidup secukupnya atau sederhana, yang penting tidak usah punya hutang. Sewa rumah, biarpun kecil, sudah lunas. Dan cukup-cukup makan sederhana. Hidupnya jauh lebih tenang dibanding dengan orang kaya yang punya banyak cicilan aset ataupun CCM aset. Di mana-mana yang meninvestasikan, melaburkan uangnya hari-hari ini di dalam dunia saham yang sedang hancur total. Mungkin kita tidak sadar bahwa
Mereka jauh lebih stres. Ini orang kaya tadi. Daripada Anda yang punyai mungkin gaji dipotong setengah. Anda masih mampu bayar sewa-sewaan. Anda masih dapat makan sederhana setiap hari. Kota yang kuat bagi orang kaya itu adalah harta mereka. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah saudara, firman Tuhan jelas berkata, walaupun seseorang itu berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jadi kebenaran firman Tuhan mengajar kita, meskipun orang itu hartanya berlimpah ataupun melimpah, uang itu bukanlah jaminan. Dia tidak dapat bergantung hidup pada kekayaan. Hari ini, uang tidak dapat menolong mereka yang sakit. Kalau sekadar bayar bil-bil hospital, memang itu boleh. Kita dapat lihat ada banyak orang yang hari ini mengalami bahwa uang tidak dapat menyelamatkan mereka ketika COVID-19 menyerang mereka. Mereka harus pulang ke rumah bapak alias meninggal dunia ataupun mati. Ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, bahwa jangan sekali-kali kita mengandalkan hidup kita pada kekayaan. Karena kekayaan tadi bukan satu jaminan. Karena uang itu bukanlah satu jaminan. Dan juga pada diri sendiri. Dan apa yang penting, yang sangat penting ialah hidup Anda aman. Walaupun hidup secukupnya ataupun sederhana. Ingat saudara, Tuhanlah satu-satunya yang menjadi handalan dalam hidup kita. Kita akan lihat bagaimanakah kita tahu orang yang diberkati. Bagaimanakah kita tahu orang yang diberkati? Ukuran orang yang diberkati itu bukanlah hidupnya berkelimpahan harta. Tetapi orang yang diberkati itu adalah orang yang mengerti kata cukup. Kata cukup di sini bermaksud bahwa orang itu tidak serakah
tidak tamak. Dia kerja dan mempunyai waktu menikmati bersama keluarganya. Tidak perlu pening-pening karena memikir harta banyak, karena punya banyak aset. Kalau kita lihat hari-hari ini, keadaan COVID-19 seperti ini, dia tidak perlu pening-pening bayar cicilan dan aset yang begitu banyak pengeluarannya. Mungkinkah ada orang kaya hari ini masih lagi pening-pening bayar gaji pegawai-pegawainya? Ada seorang yang dia harus bayar gaji pekerja-pekerja atau karyawan sekitar ratusan orang. Dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan COVID-19 seperti ini, tekanan stres itu lebih jauh pada orang yang berlimpah-limpah hartanya. Saudara, coba ambil masa dan renung sejenak. Bagaimanakah hidup saudara dalam keadaan COVID-19 ini? Adalah tidak dinafikan secara pikiran manusiawi, kekayaan memang penting dan dapat membuat hidup lebih nyaman dan selesa atau enak. Tetapi kekayaan bukanlah segalanya. Saat lahir, kita tidak membawa apa-apa. Saat mati pun sama saja, tidak membawa apa-apa. Namun saudara, dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 19, 1 Timotius pasal 6 ayat 19, kita diundang untuk mengumpulkan harta di surga. Dengan berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi, jangan mengandalkan kekayaan. Jangan pernah mengandalkan harta. Handalkan Tuhan, satu-satunya yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jangan serakah. Jangan seperti tidak pernah ada cukupnya. Handalkan Tuhan dan bukan kekayaan. Ingat saudara, jangan sekali-kali mengandalkan kekayaan, karena itu bersifat tidak pasti. Seperti yang terdapat dalam Amsal 23 ayat 4 hingga 5. Tapi handalkan Tuhan dalam segala hal dan gunakan kekayaan yang ada sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Haleluya. Greater blessing. Tuhan memberkati.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kerana Tuhan telah menyertai dalam kami belajar sharing akan firman-Mu. Biar firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk kami melangkah lebih dekat kepadamu. Menyadari agar kami hanya bersandar kepada Tuhan, bukan kepada harta. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Hello, shalom, selamat pagi buat seluruh jemaat dimanapun Anda berada. Saya percaya setiap kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi. Sekarang saya akan masuk dalam beberapa pengumuman untuk panjang minggu ke depan. Pengumuman yang pertama, aktiviti Bible Study akan berjalan seperti biasa, yaitu dari hari Isnin hinggalah hari Sabtu pada jam 8 malam. Manakala Super K Ahad akan terus berjalan secara online di YouTube channel IFCF Kota Kinabalu bermula jam 10 pagi. Untuk persembahan dan persepuluhan boleh diserahkan kepada Ketua IK atau Ketua Keluarga. Dan juga boleh ditransfer ke account bank yang tertera di bawah. Pengumuman yang seterusnya, untuk yang mengikuti kelas Discipleship Journey Batch 2, kelas akan berjalan seperti biasa dan masa akan diberitahu kemudian. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi nomor PIC yang tertera di bawah. Pengumuman yang terakhir, pada 23 Jun 2020, bersamaan hari Selasa, kita akan mengadakan Marketplace Training IFCF Sabah dan Sarawak yang akan dilayani oleh Pendeta Budi Hidayat bermula jam 7.30 malam. Khususnya untuk semua marketplace, jangan lupa untuk daftarkan diri Anda dalam link yang sudah di-share dalam WhatsApp. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari masa ke semasa lewat aplikasi Facebook, Instagram. Dan jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe YouTube channel IFCF Kota Kinabalu. Thank you and God bless all. Baiklah, mari kita berdiri bersama-sama. Pada pagi hari ini kita akan mempersembahkan persembahan dan persepuluhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan, sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati setiap pribadi kami ya Bapa. Tuhan, kami siap pada pagi hari ini untuk mempersembahkan persembahan kasih persepuluhan kami dengan penuh sukacita ya Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Haleluya. Amin. Mari pada pagi hari ini yang siap untuk memberi, mari kita memberi dengan sukacita. Mari bersama-sama katakan. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Yesus, Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai
Mari kita sama berdiri dan kita berdoa. Itu doa berkat, mari kita berdoa. Dan kita angkat tangan. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur karena kebaikan-Mu, di mana Tuhan telah menyertai ibadah supaya kami hingga pada saat Tuhan. Kami merasakan kekuatan yang luar biasa yang telah Tuhan beri dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengikuti segala sesuatu yang kami laksanakan dalam supake kami pada pagi ini. Dan kami tahu Tuhan kasih-Mu yang luar biasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap pribadi anak-anak Tuhan merasakan kekuatan, berkat, berkelimpahan lewat firman Tuhan, agar sebentar kami keluar, biar kami keluar dengan penuh sukacita dan damai dari Tuhan Yesus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia daripada Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai setiap pribadi anak Tuhan dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang menerima berkat dari Tuhan, kita sama-sama katakan, Amin.